to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot, dan kali ini untuk si Scorpio di minggu keempat bulan Mei 2021. Dan sekali lagi ini untuk general, artinya energi asmara percintaan kamu untuk semua orang. Jadi ada yang cocok, ada yang enggak. Kalau nggak cocok nggak usah dipaksain. So buat kalian bisa lebih tepatnya untuk berkonsultasi biar secara terkhusus atau secara pribadi tentang masalah percintaan kamu atau soal karir keuangan kamu. Tentu berkonsultasi ada syarat-syaratnya. Bisa dilihat di bawah deskripsi judul. Ya, di situ sudah ada aku tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku. Dan energinya juga bisa kebolak-balik, bisa ini tentang kamu ataupun orang yang kamu pikirkan. Scorpio. Di sini ada The Hangman, ada Duel of Fortune sama King of Swords. Okay, let's see. Ini hubungan Oke, kamu dan pasangan ini mau yang sudah menikah atau belum, yang pacaran. Menurutku kamu sebenarnya pengen mengevaluasi bagaimana hubungan ini ke depannya. Jadi kayak mikir nih ya. Pikiran kamu misalnya dari A sampai D. Sebenarnya hubungan kamu masih di A, cuman kamu lagi eksperimen aja. Hubungan ini bakal panjang nggak ya kira-kira? Atau kayaknya yang belum married, yang belum menikah, ini bisa nggak ya untuk berkeluarga? Atau pasangan kamu bisa nggak ya diajak kerja sama untuk sama-sama tujuannya gitu loh. Karena menurut kamu kayaknya nggak bisa mempercayai keseriusan dia. Atau kamu masih meragukan keinginan dia untuk next level. Ada beberapa hal yang ya biasa kalau misalnya hubungan ini ada perbedaan atau ada konflik, perdebatan, masalah, itu wajar. Karena kan namanya hubungan nggak mungkin baik-baik aja. Yang namanya hubungan nggak mungkin berbunga-bunga terus ya. Pasti ada up and down-nya, terus ada masalahnya juga pasti. Tapi bagaimana caranya? Di sini ada Five of Cups. Bagaimana caranya kalian berdua bisa mengatasi masalah yang besar menjadi kecil, masalah yang kecil bisa diselesaikan. Gitu. Jadi tidak membesar-besarkan masalah, tidak membahas dan mengungkit hal-hal yang pernah terjadi. So ada The Hangman, usahakanlah untuk bisa membuat segala sesuatu yang lebih berguna gitu daripada membahas hal-hal yang nggak penting, yang membuat kericuhan, yang membuat kalian berantem, tapi ujung-ujungnya diam-diaman, ujung-ujungnya buat kamu bad mood gitu ya. Dan dia juga jadi cuekin kamu, atau dia juga kadang kasar misalnya ngomongnya, atau misalnya dia diemin kamu. Untuk apa gitu. Makanya di sini aku bilang usahakan untuk kalau hubungannya adem ayem jangan dicari gara-gara. Contoh, misal nggak ada masalah nih, tapi kamu mungkin mengungkit hal-hal di masa lalu, kayak kamu mengungkit kejahatannya dia, atau flashback hal-hal yang buruk di masa lalu, apapun yang dia lakukan. Karena menurutku kamu juga punya masa lalu kan. Jadi kalau kalian terus-terusan membahas hal-hal yang sudah-sudah, misalnya kalian tuh udah pacaran lama, tapi kalian hanya membahas mantan doang. Untuk apa gitu? Itu hanya membuat kericuhan dalam sebuah hubungan, membuat hubungan yang nyaman jadi nggak nyaman gitu loh. Jadi jangan membuat masalah padahal tidak ada masalah. Dan di situ ada Death. Jadi mulailah hubungan ini ya sesuai dengan porsinya.
mulai dengan jalurnya gitu. Yang di belakang nggak usah diinget-inget lagi. Yang di belakang misalnya kamu sama mantan kamu, dia sama mantannya, ya sudah gitu, udah berakhir. Kalian yang sekarang gitu. Jadi yang realitanya yang sekarang itu kamu dan pasangan kamu ini, bukan mantannya kamu, bukannya mantannya dia. Jadi jangan dibahas hal-hal yang membuat kalian berantem. Jadi cobalah untuk masing-masing kamu bisa menghargai masa lalunya dia, dia juga menghargai masa lalunya kamu. Mau seburuk apapun masa lalu kalian berdua. Nah, misalnya kamu putus dari mantan, dia putus dari mantan. Apapun masalahnya, itu udah terkubur. Yang sekarang ya masalah kalian berdua ini. Jadi masalah kamu dan mantan kamu, masalah dia sama mantan dia, jangan dibahas lagi untuk kalian berdua. Nggak ada sangkut pautnya, nggak ada urusannya lagi. Urusannya hanya kamu dan pasangan kamu ini. Gitu loh. Jadi jangan mengungkit-ungkit hal yang sudah-sudah, atau kayak membangkitkan hal-hal yang mungkin dia nggak suka, bahkan kamu nggak suka, jadinya berantem. Yang membuat kalian sama-sama sedih, yang membuat kalian sama-sama jadi sensitif, mending nggak usah gitu. Dibahas hal-hal yang membuat kalian bahagia, dibahas tentang masa depan kalian berdua, atau kalian mau gimana ke depannya. Atau misalnya yang sudah menikah nih, nah ini kan mengkhawatirkan ya gitu. Jadi udah menikah kok bahas-bahas mantan gitu, ini bisa jadi buat masalah besar. Ngapain sih dibahas-bahas hal-hal yang sudah, maksudnya yang bukan urusan kalian lagi, ngapain dibahas gitu. Tentu semua orang punya masing-masing pengalaman, semua orang punya hal-hal yang terjadi di belakang gitu. Kalau nggak jadi yang sekarang kan gitu. Jadi nggak usah dibahas dan selalu membuat apa ya, kayak memicu kesabaran orang untuk marah, memicu kecemburuan orang jadi besar. Untuk apa sih gitu. Kita lihat gimana Scorpio di minggu keempat bulan Mei 2021. Jadi menurutku kalau kalian sudah jalan bareng, sudah pacaran nih sama pasangan kamu, ya sudah. Yang dibahas itu antara kamu dan dia, bukan ada orang lain. Apalagi orang-orang di masa lalu kalian. Nine of Pentacles, Four of Pentacles, Five of Swords, Page of Wands, ada Justice, ada Three of Wands, ada Ten of Wands, Queen of Cups, Page of Pentacles, sama Seven of Wands. Oke, that's it. Ya, jadi mungkin gini. Mungkin orang dari masa lalu kamu muncul, jadi pasangan kamu cemburu, atau orang dari masa lalu pasangan kamu ini muncul dan kamu cemburu, dan akhirnya membahas hal-hal yang di masa lalu nih. Jadi kalian saling membahas masa lalu kalian masing-masing. Kayak kamu menyepelekan dia atau mengungkit kekurangan dia sama masa lalunya, dia juga mengungkit kamu dan masa lalu kamu. Akhirnya apa? Dua-dua sama-sama emosi. Ada The Hangman, ada King of Pentacles, dan The Magician. Berusahalah untuk memperbaiki keadaan, karena kalau enggak, ini enggak akan berakhir dan siklusnya akan kayak enggak jelas. Dibilang berantem enggak, diem-dieman iya, putus juga enggak. Hati-hati loh di akhir Mei ini buat kalian. Usahakan hubungan yang aman, damai, jangan dibuat jadi masalah. Ada Ten of Wands. Ya. Satu sisi juga kamu dan pasangan mungkin yang belum menikah, ada harapan kalian besar banget, harapan kamu sama pasangan kamu sekarang ini bisa berusaha untuk nyari duit tambahan atau nabung untuk bisa menikah. Tapi kamu punya pasangan yang dimana belum merasa cukup, belum merasa punya tabungan, belum merasa punya uang untuk menikahi kamu. Jadi di saat ini juga kamu masih meragukan pasangan.
Makanya aku bilang tadi ada beberapa dari Scorpio yang merasa bereksperimen nih, apakah kamu dan pasangan kamu ini kayaknya layak nggak sih untuk diseriusin, atau bakal panjang nggak sih hubungan ini, bakal bisa menikah nggak sih sama dia, karena menurut kamu kayak agak ragu-ragu. Di samping itu pun pasangan kamu juga saat ini sangat-sangat butuh dana, butuh pemasukan yang ekstra supaya bisa mengumpulkan tabungan, dan kamu pun juga harus bisa sama-sama menabung gitu, nggak cuman dia aja, nggak cuman kamu aja, tapi dua orang yang saling kerjasama. Jadi menurut aku buat kalian yang punya pasangan, cobalah untuk tidak mencari keributan, karena hubungan ini sebenarnya nyaman aja, aman-aman. Jangan cari masalah di dalam sebuah hubungan yang nggak ada masalah gitu. Jadi jangan coba cari gara-gara deh. Buat kalian yang misalnya sama-sama punya mantan, yang nggak usah dibahas juga agar tidak berantem dan tidak memperbesar masalah. Kayak gitu. Oke, segitu aja buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.